Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Senantiasa kita selalu bergembira karena kebaikan Tuhan sajalah kita boleh ada pada saat ini, terutama di pagi hari ini kita boleh bangun, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan penuh semangat, dengan penuh berbagai hal yang akan kami lalui di hari ini. Berkati Tuhan, supaya hari ini kami boleh senantiasa melewatinya dengan pertolongan Tuhan saja. Dan saat ini kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Mampukan kami supaya kami dapat mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk merenungkan sabda firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 11, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 5, firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Terpujilah Kristus. Maranatha. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita boleh senantiasa bersyukur dan selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan sajalah kita boleh ada hingga pada saat ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Yesaya pasal 11 ini akan kita renungkan dalam satu tema, yaitu hadirnya harapan saat bergumul. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini berbicara mengenai Raja Damai yang akan datang mengerjakan pemulihan ataupun sebuah perdamaian. Namun perlu kita perhatikan dalam pasal 10 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34, di sana mau dijelaskan bahwa akibat dari hukuman Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat dahsyat itu seperti pohon ditebang, hanya menyisakan tunggul. Namun dari tunggul itu kemudian muncul tunas baru yang akan berkembang dan juga berbuah. Kata tunggul itu sendiri berarti pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di dalam tanah setelah pohonnya ditebang. Nah, itulah janji pemulihan Allah kepada umatnya melalui sosok Raja Damai yang akan datang nantinya. Yang akan datang dari keturunan dari Raja Daud. Teks Alkitab hari ini juga mau berbicara mengenai pemulihan, mengenai suatu awal yang baru. Begitu indah kedengarannya, permulaan yang baru. Lalu kemudian ada 3 macam pemulihan yang dijanjikan oleh Allah, yang semuanya berkaitan dengan pemulihan hubungan. Setelah kehancuran akan muncul sebuah tunas baru dari tunggul sebuah pohon. Tunas itu adalah keturunan Daud, seorang pemimpin yang akan menjadi wakil Allah yang setia di bumi. Pemulihan pertama adalah pemulihan hubungan antara manusia dan juga dengan Allah, yang merupakan bahan perenungan kita di hari ini di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nah, hal ini dinyatakan dengan seorang pemimpin manusia yang menaati Allah, di mana ia digerakkan oleh Roh Allah. Ia tidak dapat melaksanakan tugasnya bila Roh Allah tidak bekerja dalam kehidupannya. Jadi hubungan antara Allah dan juga manusia hendak dipulihkan. Mengapa dipulihkan? Karena hubungan antara Allah dan manusia
pada saat itu sudah mulai terlihat jauh, umat mulai menjauh dengan Allah karena mereka terpengaruh oleh kenikmatan duniawi. Karena keberdosaan mereka, mereka kemudian dihukum. Nah, inilah janji pemulihan yang Allah berikan kepada mereka, bahwa Allah akan memulihkan hubungan antara manusia dan juga dengan Allah, supaya manusia dapat kembali mendengar apa yang Tuhan inginkan dapat mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hubungkan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu hadirnya harapan saat bergumul. Di tengah-tengah kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel, di situ pun Tuhan tetap hadir, setia menopang mereka. Artinya bahwa walaupun keberdosaan menghalangi hubungan Allah dan manusia, membuat jarak yang besar, tetapi kasih Allah tak pernah berjarak kepada manusia. Walaupun manusia melakukan kesalahan, Allah tetap mengasihi mereka. Mengasihi Bapak Ibu dan Saudara, bahkan mengasihi saya di saat yang sekarang ini pun. Allah yang sama masih tetap menyertai kita. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini mau menekankan kepada kita, jikalau di hari ini ketika kita beraktivitas nantinya, kita melalui suatu hal yang mungkin saja menjadi kerisauan bagi kita, yang membuat kita bergumul, sudah sangat lama sekali kita bergumul dengan berbagai macam permasalahan kehidupan. Di tengah-tengah pergumulan itu, ada pengharapan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Bahwa akan ada masanya kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan damai, sukacita yang penuh, yang melimpah bersama-sama dengan Allah. Jadi janganlah kita patah semangat, janganlah kita cepat menyerah. Karena Tuhan pasti memberikan kita semangat. Kita pasti dimampukan untuk melewati setiap pergumulan kehidupan yang kita alami bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tetaplah bersemangat untuk menjalani kehidupan ini, tetaplah semangat untuk menantikan kehadiran Raja Damai dalam kehidupan kita. Di masa-masa raya Adventus ini, kita mau senantiasa diberikan kekuatan dan juga kepercayaan. Sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal Kristus. Oleh sebab itu mari kita sambut dengan mempersiapkan hati kita. Dengan penuh kegembiraan kita mau menyambut kedatangan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Apakah kita telah merefleksikan kehidupan kita selama 1 tahun ini? Dari Januari hingga Desember pada saat ini. Apakah kita sudah banyak melakukan kebaikan? Atau bahkan kita lebih banyak melakukan hal-hal yang kurang berkenan, menyakiti sesama kita, menceritakan sesama kita hal-hal yang tidak baik, bahkan kita melukai Tuhan. Jikalau masih banyak sekali hal-hal yang demikian, mari kita merefleksikan diri kita. Kita berefleksi sebaik-baiknya, mengingat bagaimana jikalau ketika dalam 1 tahun berlalu ini kita mempunyai banyak pergumulan. Tapi mari berefleksi bahwa di tengah pergumulan itu Tuhan selalu ada menyertai kita hingga pada saat ini. Maka pasti Tuhan pun akan menyertai kita di kehidupan kita selanjutnya, bahkan kehidupan di hari-hari ke depannya. Tuhan berkati kita sekalian Bapak Ibu dan Saudara, semangatlah menjalani kehidupan di hari ini. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta, puji syukur kami naikkan dan ungkapkan kepadamu bahwa di pagi hari ini kami boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, kami boleh senantiasa diberikan kesempatan untuk kami melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini. Untuk itu ya Bapa, kami memohon pertolongan Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami di hari ini boleh senantiasa mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kesempatan, untuk setiap anugerah berkat yang boleh kami terima. Kami mau serahkan hidup kami di hari ini, aktivitas kami, apapun yang kami rencanakan di hari ini. Setiap keluh kesah kami, pergumulan kami mau bawa dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami semua tetap merasakan sukacita yang penuh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan kita di hari ini. Tetap andalkan Tuhan dan selalu percaya kepada tuntunan kasih Tuhan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.